Tiga. Halo semuanya, kami dari kelompok A2, kami akan membahas materi kami tentang daur nitrogen dan daur karbon. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, ada Aku Caroline. Saya Calvin. Aku Renata. saya Ruth, saya Yuni. Oke, sekian. Daur biogeokimia adalah siklus di mana senyawa kimia berpindah melalui organisme sebagai perantara sebelum kembali ke lingkungan fisik. Macam-macam daur biogeokimia itu ada 5. 1. Siklus air melibatkan penguapan dari laut, kondensasi menjadi hujan dan kembali ke laut melalui sungai atau air tanah. 2. Siklus karbon melibatkan CO2 di udara yang diubah menjadi karbohidrat oleh tumbuhan melalui fotosintesis, kemudian digunakan oleh konsumen untuk energi. 3. Siklus nitrogen melibatkan penyerapan nitrogen oleh tumbuhan dalam bentuk nitrat serta fiksasi nitrogen oleh bakteri. 4. Siklus fosfor melibatkan peran fosfor dalam sintesis protein di mana fosfor dapat beralih melalui rantai makanan dan dikembalikan ke tanah melalui penguraian organisme mati. 5. Siklus belerang melibatkan reproduksi belerang oleh bakteri menjadi sulfida yang kemudian diambil oleh tumbuhan dan dikembalikan ke lingkungan melalui proses biogeokimia lainnya. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukaran antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Jadi aku akan menjelaskan siklus dari daur karbon ini yang dimulai dari fotosintesis, di mana melalui proses fotosintesis ini karbon dioksida nantinya akan diubah oleh produsen atau organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, fitoplankton, dan juga bakteri menjadi senyawa karbon organik. Sebagian senyawa karbon organik ini akan digunakan oleh produsen itu sendiri untuk aktivitas fisiologinya melalui proses respirasi. Dan sebagiannya lagi akan ditransfer ke konsumen atau hewan dan manusia melalui rantai makanan. Nah, respirasi atau pernapasan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen ini nantinya akan membebaskan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh mereka itu kembali ke udara. Lalu, melalui proses dekomposisi, apabila produsen dan konsumen ini mati, maka senyawa karbon organik yang ada di dalam tubuhnya ini akan diurai oleh organisme pengurai, yaitu bakteri dan jamur, yang nantinya akan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara. Dan sebagian bahan organik ini yang berada di dalam tubuh organisme pastinya akan ada yang sulit diurai dan berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak bumi atau bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini akan mengalami pembakaran dan akan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara juga. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi bermacam bentuk kimiawi yang lain. Daur nitrogen dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Daur nitrogen diawali oleh jatuhnya nitrogen bersamaan dengan air, kemudian menyerap ke dalam tanah. Ketika nitrogen berada di tanah, nitrogen tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun, ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yaitu tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium atau tumbuhan yang memiliki bintil akar. Nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan yang memiliki akar berbintil ini kemudian akan diubah menjadi amoniak oleh bakteri Rhizobium. Proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Setelah proses fiksasi nitrogen, saat telah menjadi amonium, kemudian akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit, dan kemudian akan diubah kembali menjadi nitrat. Nitrat merupakan unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Nantinya, tumbuhan akan menyerap nitrat tersebut untuk melakukan fotosintesis dengan proses yang disebut sebagai asimilasi. Jika tumbuhan yang telah menyerap nitrat tersebut kemudian mati, ataupun beberapa hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati, maka bangkai mereka tersebut akan diurai oleh dekomposer, baik itu fungi ataupun bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium. Proses ini disebut sebagai amonifikasi, sehingga akan kembali diubah menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi tadi.
Nitrat yang tersisa atau nitrat yang tidak diserap oleh tumbuhan yang digunakan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Nitrogen bebas tersebut yang berada di atmosfer akan kembali melakukan berdaur ulang secara terus-menerus. Halo semuanya, kami dari kelompok A2, kami akan membahas materi kami tentang daur nitrogen dan daur karbon. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, ada Aku Caroline. Saya Calvin. Aku Renata. saya Ruth, saya Yuni. Oke, sekian.